Teori tentang senjata kuno Pluton. Di chapter sebelumnya, Gorosei memerintahkan kepada CP0 dari yang awalnya menculik Nico Robin berubah menjadi membunuh Luffy. Jadi selain buah iblis model Nika, ada satu ancaman lagi bagi pemerintah dunia, yaitu Nico Robin. Nico Robin adalah kunci untuk menemukan keberadaan Pluton. Selama ini kita tahu bahwa Pluton adalah kapal perang yang bisa melenyapkan pulau tanpa jejak. Jika kru topi jerami bisa menemukan Pluton, rasanya aneh jika digunakan hanya untuk menghancurkan pulau-pulau. Menjaga topi jerami bukanlah tipe penghancur sesuatu. Sama seperti buah iblis Gomu-Gomu. Bagaimana kalau ini hanya akal-akalan Gorosei demi menyembunyikan kekuatan Pluton yang sebenarnya? Dan kemungkinan Pluton bukan hanya kapal penghancur, melainkan kapal konstruksi. Kemampuan penghancur Pluton bukanlah tujuan dari Pluton itu sendiri, namun sebuah kapal yang dapat mendekonstruksi daratan, menyimpannya, mengangkutnya, dan merekonstruksinya di lokasi baru. Clue yang pertama, Pluton diperkenalkan oleh krokodil di Arabasta. Menurutnya, menggunakan senjata sekali saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pulau tanpa jejak. Pernyataan itu sejauh ini hanya versi yang didorong oleh pemerintah dunia. Kita tahu pemerintah dunia itu dengan senang hati memasukkan informasi dan mengubah citra hal-hal yang dianggap berbahaya dan jahat ketika mereka tidak menyukainya. Seperti buah iblis Luffy Nika, dan juga Nico Robin, si anak iblis. Bahaya besar dari senjata kuno adalah apa yang mereka gunakan sebagai alasan dan kepura-puraan untuk melarang penelitian apapun tentang sejarah yang sebenarnya. Clue yang kedua adalah di Water 7. Kita mengetahui bahwa Pluton adalah sebuah kapal. Esberg menjelaskan secara lebih rinci bahwa Pluton dibangun oleh ilmuwan angkatan laut. Jika Pluton hanya sebuah kapal yang dilengkapi dengan persenjataan yang sangat kuat, bisa saja Dr. Vegapunk membuat senjata penghancur yang lebih dahsyat dari Buster Call. Tapi Pluton tidak bergantung pada bagian manapun, peralatan atau materialnya, tetapi pada desainnya. Dalam cerita Water 7, para ilmuwan yang membangun Pluton pertama meninggalkan blueprint sehingga memungkinkan untuk membangun yang kedua jika diperlukan. Franky dan Esberg yang melihat blueprintnya mengatakan bahwa harus menjadi pembuat kapal yang tepat dan ahli untuk membangunnya. Artinya, blueprint ini hanya bisa digunakan untuk membangun seluruh kapal, bukan sebagian. Blueprint itu seharusnya digunakan jika Pluton ada jatuh ke tangan yang salah. Lalu, pulau mana yang merupakan hasil dari kekuatan Pluton? Ya, pulau itu adalah negeri Wano. Bisa dilihat bahwa peta Wano terlihat sangat tidak alami. Wilayah Wano dipisahkan oleh sungai-sungai yang mengalir dari satu pantai ke pantai yang lainnya, tanpa sumber yang jelas. Semua wilayah memiliki iklim dan musimnya masing-masing, sebuah fenomena yang khas dari pulau-pulau di Grand Line. Seluruh daratan Wano benar-benar terlihat seperti sekumpulan pulau-pulau kecil yang disatukan. Lihatlah betapa lurusnya semua sungai itu. Tidak hanya itu, Wano memiliki batas-batas alami yang sangat mencurigakan. Bersama dengan formasi seperti gunung, membuat Wano menjadi benteng utama dan secara sempurna melengkapi kebijakan isolasi negara tersebut. Kita tahu kebijakan ini dimulai oleh klan Kozuki 800 tahun yang lalu untuk melindungi Wano dari kekuatan luar. Masuk akal jika perbatasan fisik dibangun bersama dengan perbatasan politik. Kemungkinan tanah Wano dibuat menggunakan Pluton, terbentuk dari hasil beberapa bentuk aliansi antara penduduk di sekitar pulau-pulau tersebut, di mana mereka setuju untuk menggabungkan semua tanah mereka bersama-sama untuk membentuk satu negara, yaitu negara Wano. Itulah kenapa ada beberapa klan di Wano. 800 tahun yang lalu, klan ini membuat keputusan untuk mengubah bentuk rumah mereka masing-masing dan membuatnya sangat sulit untuk diserang atau dimasuki oleh pihak luar. Buktinya, sampai sekarang kru Big Mom belum bisa memasuki Wano. Ini juga berarti bahwa orang tua Toki yang dikatakan dari Wano lahir di salah satu pulau asli. Kemudian Toki mulai perjalanan mencari Wano, sehingga hal ini menjadikan Wano sebagai contoh hasil senjata kuno Pluton yang digunakan bukan sebagai senjata pemusnah massal, melainkan sebagai mesin konstruksi. 3 senjata kuno dikenal cukup kuat untuk menghancurkan dunia: Pluton, Poseidon, dan Uranus. Kemungkinan Pluton adalah kapal konstruksi yang bertanggung jawab atas penciptaan Red Line. Untuk combat dibuat oleh Poseidon, hamparan laut dengan populasi raja laut yang sangat padat. Beberapa teori tentang Uranus berkaitan dengan cuaca, dan cuaca tentu saja merupakan sebagian besar dari apa yang membuat Grand Line unik. Dengan 3 senjata kuno ini, impian manusia ikan untuk tinggal di permukaan akan menjadi kenyataan. Sesuai dengan ramalan Madame Shirley bahwa topi jerami sendiri yang akan menghancurkan pulau manusia ikan.
Selain itu, impian Oden untuk membuka Wano Kuni bisa terpenuhi. Apabila mempunyai ketiga kekuatan ini, maka topi jerami dapat merekonstruksi Red Line, Great Land, serta Calm Belt, sehingga keempat lautan bisa bersatu. Dan impian Sanji tentang All Blue akan jadi kenyataan. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya.